Nah teman-teman, sebelum kita mengakses GH, kita coba sedikit round-round atau sekitar jalan-jalan di sekitar Symphony of the Sea. Nah, seperti apa penampakan pantai yang berada di sekitar Symphony of the Sea. Ada turis mancanegara juga teman-teman ya, yang mencoba ke pantai teman-teman, ke arah pantai ya. Ada beach pool, ada lagoon, ada pantai karnaval, serta beberapa resto yang berada di dekat GH Ancol. Termasuk juga ada ABC Mall, Ancol Beach City Mall. Yuk kita masuk teman-teman. Hari Senin, tanggal 8 Mei 2023, 2 minggu setelah Lebaran 1444 Hijriah. Saya berada di sekitar Symphony of the Sea, teman-teman. Banyak meja-meja ya. Tentu saja mungkin untuk makan ya. Nah, ini penampakan Teluk Jakarta di sekitar Ancol, teman-teman. Sudah smell of sea, smell of the sea, bau-bau laut ya, teman-teman. Nah, itu di kejauhan kita ada beach pool, teman-teman, dan jembatan cinta, karena bentuknya seperti love, teman-teman ya. Nah, ini ada perahu rakyat, perahu masyarakat yang disewakan untuk berkeliling di sekitar Teluk Jakarta, tepatnya di sekitar Ancol ya. Tidak jauh-jauh sebetulnya teman-teman, berada di dalam pemecah ombak ya. Namun sepertinya ya, Symphony of the Sea belum seluruhnya tuntas teman-teman. Saya kurang tahu apa yang ingin ditampilkan di Symphony of the Sea ini. Nanti hasil akhirnya sudah cukup lama belum tuntas ya teman-teman. Oh, ini sepertinya ada event setelah Lebaran, teman-teman. Di libur Lebaran kemarin sepertinya ya. Ada panggung juga yang sekarang udah mulai dibongkar, teman-teman. Ada amphitheater. Coba kita intip. Ya, betul. Di sekitar Symphony of the Sea ada amphitheater untuk pertunjukan live langsung ya. Kemarin sepertinya sudah ada event untuk Lebaran 1444 Hijriah dengan tajuk Festival Raya Kemenangan. Nah teman-teman, ini suasana pagi sekitar pukul 10 lebih 25 menit di sekitar Symphony of the Sea menjelang ke beach pool dan jembatan cinta. Masih cukup sepi teman-teman karena hari kerja di hari Senin. Weekendnya sudah lewat dan libur lebaran juga sudah berakhir teman-teman. Sudah kembali ke kehidupan normal ya teman-teman. Nah ini teman-teman, perahu yang disewakan, perahu masyarakat, perahu rakyat. Perahunya bernama unik-unik ya, Tomini, salah satu teluk di mana, Sulawesi ya. Tanjung Perak, Panaitan, namanya jadi khas ya. Ada kemungkinan nama-nama teluk atau kadang-kadang nama-nama tempat tertentu ya, atau pelabuhan. Nah ini teman-teman, dermaga cinta beach pool. Surprise juga teman-teman, di hari Senin ada bus warawiri yang lewat. Seingat saya
Bus Warawiri hanya beroperasi di weekend, Jumat, Sabtu, dan Minggu, teman-teman. Tapi saya lihat sudah ada kegiatan bus Warawiri yang berada di sekitar Beach Pool, teman-teman. Banyak Stonehenge, duplikasi Stonehenge diterapkan di sekitar Symphony of the Sea. Menjadi dekoratif ya, elemen dekoratif. Motif Stonehenge. Oh, banyak sekali burung, teman-teman. Dan ada juga yang berjogging, berjalan kaki, teman-teman. Nah, teman-teman barangkali belum mengetahui, sekarang sejak tahun 2023 ini, untuk Ancol beroperasi dari sekitar jam 7 ya, sampai ke jam 6 maksud saya, sampai ke jam 23. Jadi ada penambahan jam operasional yang sebelumnya berakhir di jam 9 malam. Jadi kalau teman-teman mengakses Ancol, dari mulai jam 17 ada diskon teman-teman untuk tiket masuk. Jadi suasana malam bisa dinikmati lebih panjang karena ada penambahan jam operasional. Jam operasi dari jam 9 malam ke jam 11 malam. Jadi cukup leluasa bagi teman-teman yang mau makan malam di sekitar Ancol, tidak harus buru-buru keluar ya teman-teman. Jadi masih bisa dinikmati beberapa waktu sampai menjelang tengah malam. Ancol Lagun Dermaga Cinta. Nah, saya mengakses ke arah Jembatan Cinta, teman-teman. Nah, kalau teman-teman di ponselnya ada aplikasi penghitung langkah untuk berjalan kaki, bisa diaktifkan teman-teman. Jadi berapa langkah yang dicapai untuk berjalan kaki dari satu titik ke titik lainnya. Ada Samsung Health kalau tidak salah ya, di situ secara otomatis menghitung langkah kita bila mana teman-teman mengaktifkan aplikasi tersebut. Nah, kan seperti kita ketahui, ada anjuran 6.000 langkah per hari ya teman-teman untuk budaya hidup sehat ya. Salah satunya adalah berjalan kaki, yang tentu saja bisa dilakukan oleh setiap orang. Tidak harus menggunakan alat seperti gym atau sepeda, tapi cukup juga dengan berjalan kaki ya teman-teman. Nah, ini titik pertama untuk masuk ke Dermaga Cinta dari arah barat ya teman-teman. Sekitar pukul 11 kurang 10.45 ya teman-teman. Cukup panas, tapi kita coba dapatkan efek dari sinar matahari untuk memicu vitamin D. Jadi kita nikmati saja. Nah, ini teman-teman, pemandangan di Jembatan Cinta dan Beach Pool. Beach Pool di sebelah kanan ada semacam pantai yang berpasir putih. Biasanya digunakan untuk anak-anak bermain air ya teman-teman, dan bermain pasir. Dan di kejauhan ada JIS, Jakarta International Stadium, dalam kondisi atapnya terbuka teman-teman, berdekatan dengan GH Ancol. Jadi dua ikonik yang dibangun hampir bersamaan di sekitar Jakarta Utara, yang menjadi daya tarik baru ya teman-teman, ikon baru. Nah, ada perahu yang sedang beroperasi membawa penumpang berkeliling pantai Ancol.
Nah teman-teman, posisi Jakarta International E-Prix Circuit berada di sebelah timur dari Ancol teman-teman. Nah yang ada bangunan di arah kamera adalah Ancol Beach City yang lokasinya berdekatan dengan GH Ancol. Sedangkan Jakarta International Stadium berada di arah kamera saya yang lokasinya berdekatan juga dengan Ancol, teman-teman. Ini beach pool. Ini Symphony of the Sea. Kemudian arah berikutnya adalah Putri Duyung, teman-teman. Nah, ini pemandangan ke pantai utara Jakarta, teman-teman. Di sebelah latar belakang ada Tanjung Priok, teman-teman. Ancol ABC, Ancol Beach City Mall. Kemudian Jakarta International Stadium, JIS. Ini Pantai Lagun dan Pantai Karnapal. Di kejauhan ada jembatan Pantai Karnapal ya, teman-teman. Jadi jembatan di atas pantai, di atas laut yang berdekatan dengan pemakaman Belanda ya teman-teman ya, Irevel. Nah banyak di kejauhan banyak kapal-kapal yang bersandar akan merapat ke Tanjung Priok ataupun mungkin sedang keluar. Nah di sebelah kiri ada Muara Karang, ada Fluid teman-teman ya. Dan pemandangan pemecah ombak. Jadi relatif di Ancolnya sendiri, pantainya relatif tenang karena ada barrier atau pemecah ombak ya teman-teman. Sehingga aman untuk diarungi oleh perahu nelayan atau perahu rakyat yang disewakan untuk berkeliling pantai Ancol teman-teman. Nah teman-teman, saya masih berada di Jembatan Cinta mengarah ke Lagoon Beach, pantai yang berpasir putih selain beach pool teman-teman. Ancol menjadi destinasi wisata yang berbasis pantai di akhir pekan teman-teman. Tentu saja pada musim lebaran 1444 Hijriah kemarin dikunjungi oleh ribuan mungkin ya warga Jakarta atau Jabodetabek untuk berakhir pekan dan menikmati masa liburan lebaran seminggu lalu atau mungkin 2 minggu terakhir teman-teman ya. Sekarang sudah memasuki Jakarta normal. Sudah 2 minggu dari lebaran ya teman-teman. Saya kemarin mencoba menjelajahi di minggu kedua ke Bogor. Traffic wisata masih relatif padat ya teman-teman. Walaupun tidak sepadat di minggu ke-1 setelah lebaran teman-teman. Jadi kendaraan roda 2 dan roda 4 menyebabkan tersendat dan padat di sekitar objek-objek wisata di sekitar Bogor teman-teman, terutama di hari Sabtunya teman-teman ya. Yang agak relatif nyaman untuk dikunjungi atau menjelajahi sekitar Jabodetabek adalah di hari Minggunya teman-teman. Minggu pagi masih lumayan. Jadi masyarakat menggunakan weekend dan menggunakan momentum Lebaran untuk menjelajahi tempat-tempat wisata, terutama setelah hari raya Lebaran ya teman-teman. Nah ini beach pool, ada lumayan, ada pengunjung juga teman-teman, anak-anak yang bermain air. Tentu saja mungkin yang belum masuk ke usia sekolah ya, karena sudah kembali memasuki masa pembelajaran.
Ini Pantai Lagun teman-teman, yang pasirnya putih. Kemudian di kejauhan ada Pantai Karnapal. Teman-teman, ini ada penawaran untuk perahu ya Pak. Berapa Pak perahu Pak? Ada berapa orang? Enggak, ini baru tanya. Saya sendiri soalnya. Langsung jalan. 200.000 kalau charter ya. Sampai Mall Karnapal, Mhm. lalu Jembatan Cinta, Hotel Betul. Putri Duyung. Iya. Nanti saya kasih bonus ke Danau Monumen. Ada restoran Bandar Jakarta. Ada Hmm. bebek angsa Om. Oh gitu ya. Karena cuaca lagi tenang. Sambil Om bawa kamera, Iya. video, suasana Iya. Pantai Ancol. Dari ujung Mall Ancol, Mhm. restoran sejarah, lalu Betul. kita ke sana. Hmm. Mumpung cuaca lagi bagus Om. Oh gitu ya. Buat penglaris kalau lagi rame, Oh gitu. ini lagi sepi. Oh gitu. Buat makan lah Betul betul betul. yang apa ya. Oh jadi terima charter juga ya Pak ya. Jadi Hmm. nggak ngetem mau Oh gitu. nggak campur orang. Hmm. Perahu langsung jalan. Gitu ya. Tapi saya mau ke sirkuit dulu sebentar. Jadi belum mau jalan-jalan ke lautnya. Tapi terima kasih informasinya Pak. Sebagai referensi saya. Ya. Barangkali omnya kemahalan, Enggak. terserah ini ngasih berapa lah. Oh gitu. Boleh nanti saya coba setelah dari sana deh. Baik. Makasih ya Pak. Tempat mana bosnya? Ini ke sirkuit, mau lihat sirkuit dulu. Itu yang bukannya di Yang Formula E. mall. Iya, Ancol Beach City. Ini kan perahu bisa turun di sana. Iya. Jadi kita kalau omnya tujuannya ke sana, kita arahnya ke Pondok Putri Duyung dulu. Oh iya Lalu iya. ke mall. Iya, iya. terakhirnya. Nanti om turun di sana. Oh, boleh nanti. Om gak usah jalan. Baik. Sekarang aja. Iya. Penglaris. Nah, teman-teman, dalam kondisi normal, perahu dapat di-charter sekitar 500.000 rupiah. Maksudnya dalam kondisi peak hour mungkin ya, atau weekend. Nah, di hari-hari sepi seperti hari Senin ini, tadi abang-abang atau mas-masnya menawarkan 200.000 rupiah. Bahkan 100.000 rupiah teman-teman. Tapi saya karena mau mengunjungi Jakarta International Circuit, IPRIX Circuit, jadi belum mau menjelajahi dulu pantainya teman-teman. Tapi sekedar harganya segitu ya, 100.000 aja. Mau teman-teman, tapi mungkin tentu saja tidak full trip ya. Saya duga tidak full trip, tapi mungkin ke tempat tertentu saja. Yang penting dia sudah berkeliling, sepertinya begitu ya teman-teman. Jadi mereka menerima penumpang satu orang, tentu saja dengan harga yang khusus teman-teman ya. Sayangnya saya tidak terlalu berniat naik perahu. Jadi tadi sempat ditawarkan 100.000 pun saya belum mau menjelajahi pantainya. Karena kita ingin ke Jakarta International Circuit dulu ya teman-teman. Ingin tahu perkembangannya seperti apa. Saya sudah berada di kawasan Lagun Beach teman-teman. Nah ini suasana di sekitar pedestriannya atau plazanya teman-teman. Banyak juga keluarga yang membawa anak kecil untuk healing teman-teman. Sekitar pukul 11 teman-teman ya. Suasana di Pantai Lagun sudah lumayan terik. Jika teman-teman ingin agak-agak sedikit gelap kulitnya, datanglah ke pantai tentu saja dan berjalan-jalan di sekitar pantai. Dapat udaranya dan dapat coklatnya. Kulitnya menjadi coklat teman-teman. Asal jangan berlama-lama nanti jadi malah hitam. Nah ini di Plaza Lagun Beach teman-teman. Nah sudah ada perahu yang dinaiki oleh para pengunjung, berkeliling sekitar Pantai Karnapal, Lagun Beach, dan mungkin sekitar sampai ke arah Bandar Jakarta. Jadi tergantung tripnya ya barangkali ya teman-teman.
Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman ya, suasana Ancol di hari Senin pukul 11 siang. Nah, sudah ada sweeper juga teman-teman ya, sweeper untuk area plaza. Jadi pembersih otomatis teman-teman. Jadi tidak lagi disapu tapi di sweeper ya teman-teman. Sebuah kemajuan juga, bisa melihat Ancol dikelola dengan alat-alat yang memudahkan teman-teman. Nah, teman-teman ada sewa sepeda listrik. Jadi ada juga yang bersifat lebih ke motor listrik teman-teman di beberapa titik. Nah, ini yang masih jenisnya sepeda. Ini pemandangan di sekitar Lagoon Beach masih teman-teman. Nah teman-teman, sekedar masukan ya, bila mana teman-teman berkunjung ke Ancol dan ingin menikmati suasana, kemudian menikmati udaranya, menikmati anginnya, teman-teman membawa tikar ya teman-teman. Selain ada sewa juga sebenarnya kalau kita membawa sendiri lebih baik ya. Jadi ada kotak-kotak seperti ini ya. Nah, ada kotak-kotak warna kuning ini adalah untuk area duduk teman-teman. Jadi kalau membawa tikar tentu saja lebih nyaman ya, tinggal duduk-duduk di bawah pohon dan memilih tempat yang nyaman untuk stay gitu ya. Nah, demikian teman-teman ya, sekedar masukan bila mana teman-teman ke Ancol, banyak plaza yang menyediakan untuk area duduk ya teman-teman. Nah, ini suasana pantainya teman-teman dari sisi timur Pantai Lagoon. Ada mobile sweeper teman-teman untuk pembersihan area pedestrian, membersihkan pasirnya ya teman-teman dari pasir. Nah teman-teman, ujung dari Lagoon Beach ada Irival, yaitu pemakaman korban Perang Dunia Kedua. Dalam hal ini akhir dari masa penjajahan Jepang teman-teman, di mana ada pembantaian atau hasil korban perang, terutama tentara Belanda dan lokal yang dimakamkan di tempat pemakaman ini yang dikelola oleh Kedubes atau mungkin Yayasan Belanda ya teman-teman. Adapun di sebelah kanan ini adalah akses menuju ke Jakarta International E-Prix Circuit. Kurang lebih 50 meter lagi teman-teman, kita akan bertemu dengan ujung dari GH Ancol. Dan kita akan melihat sejauh mana persiapan menjelang Jakarta E-Prix 2023 tanggal 3-4 Juni yang akan datang. Tentu saja mungkin sudah ada pembangunan beberapa fasilitas seperti Grandstand atau Royal dan Deluxe untuk VIP teman-teman. Kita akan lihat sebentar lagi teman-teman ya.